Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kasih Mula-Mula. Kita akan baca Wahyu 2 ayat 1-7 yang berbunyi demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara sekalian, Efesus adalah kota pelabuhan yang pada waktu itu ada sekitar 200.000 orang penduduknya. Efesus adalah kota perdagangan yang sangat maju. Di sana ada kuil Dewi Artemis. Paulus pernah tinggal sekitar 2,5 tahun di kota Efesus, lebih lama daripada tempat lain yang dia kunjungi dalam pelayanan penginjilannya. Efesus ini juga adalah kota di mana Timotius pernah hadir dan melayani. Bahkan Yohanes, Rasul Yesus, itu sampai meninggalnya ada di kota Efesus. Saudara, saya pernah melihat makamnya di Efesus setelah dia kembali dari Patmos dan masih tetap selamat. Dia menghabiskan masa tuanya di sana. Jadi, Efesus ini adalah kota yang memiliki hamba-hamba Tuhan dan pembicara hebat, ya, seperti Paulus, Timotius, Yohanes dan sebagainya. Tapi ternyata tidak menjamin kerohanian jemaat itu oke. Mengapa? Kalaupun saudara mendengar khotbah yang luar biasa, engkau kenal pendeta ABCD yang dipakai Tuhan, tetap engkau harus memberikan respons secara pribadi. Mesti ada kehausan secara rohani untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara, di ayat 1 dikatakan Tuhan berbicara kepada malaikat jemaat. Malaikat jemaat, kata malaikat berasal dari kata Ibrani malak, artinya pesuruh Tuhan. Berarti malaikat Tuhan yang dimaksudkan di sini bukan angel yang datang dari sorga, tapi pimpinan jemaat yang ada di daerah tersebut. Dalam Wahyu 1 ayat 20 dikatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi 7 bintang bicara tentang 7 pimpinan gereja di Asia Kecil yang Tuhan berbicara kepada mereka untuk disampaikan kepada jemaat. Dan 7 kaki dian itu, kaki dian emas, itu bicara tentang 7 jemaat yang juga ada di Asia Kecil. Yesus adalah kepala gereja. Dia melihat, dia mengevaluasi, karena itu dia berkata, aku tahu. Karena tidak ada yang tertutup di mata Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat bagian pertama, yaitu tentang pujian Yesus. Di ayat 2, 3 dan juga ayat 6. Yang pertama, jemaat Efesus ini dipuji Tuhan karena dia giat bekerja untuk Tuhan. Berjerih payah, berjerih lelah, tekun. Dan ini adalah hal yang terpuji. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudaraku berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, kalau engkau menjadi pemuji, pendoa, guru sekolah minggu, pelayanan lain apapun, mari lakukan dengan giat, rajin, tekun, karena itulah yang dipuji oleh Tuhan. Jangan jadi sukarelawan yang asal-asalan. Saya kan cuma sukarelawan.
Artinya kalau saya suka, saya rela. Kalau saya tidak suka, saya tidak rela. Ini bukan ciri yang disukai Tuhan. Tapi mari kita menjadi orang yang giat melayani. Yang kedua, jemaat Efesus dipuji karena murni dalam pengajaran. Saudara, mereka bisa membedakan mana rasul sejati dan rasul palsu. Sehingga mereka kemudian menolak ajaran Nikolaus. Nikolaus itu adalah salah satu dari 7 diaken yang pernah dipilih untuk melayani jemaat dalam Kisah Para Rasul 6. Tetapi kemudian tampaknya dia punya pandangan yang berbeda dan akhirnya menjadi sekte, aliran sesat. Karena dia menganggap anugerah Tuhan bisa menjadi alasan untuk berdosa. Maksudnya, walaupun kamu berdosa, anugerah Allah cukup bagimu. Jadi kamu tidak akan dihukum oleh Tuhan, kamu tetap akan masuk surga. Rupanya ini adalah cikal bakal dari pengajaran hyper grace yang ada pada zaman modern ini. Nah saudara, saya mau katakan bahwa semua pengajaran harus diuji. Dan kita harus memegang teguh firman sehingga bisa menangkal ajaran sesat. Baca firman setiap hari, ngerti kebenaran firman sehingga saudara tahu bagaimana bisa membedakannya dari ajaran palsu. Di Amerika Serikat ada tim pemberantas uang dolar palsu. Satu kali ada orang tanya, kalau begitu Anda harus meneliti begitu banyak uang dolar palsu ya untuk membedakan dari yang asli. Mereka bilang, nggak perlu. Kami hanya pelajari yang asli. Sehingga begitu kami tahu mana yang asli, kami bisa langsung segera membedakannya dari yang palsu. Saudara, bertekunlah dalam pengajaran murni akan firman. Yang ketiga, jemaat Efesus ini dipuji karena sabar menderita. Mengapa mereka menderita? Karena mereka tidak mau menyembah Kaisar dan juga Dewi Artemis dengan ilmu sihir yang beredar pada kota tersebut. Akibatnya mereka dibenci oleh lingkungan. Sulit berjual beli. Mereka dikucilkan. Tapi mereka tetap setia kepada nama Yesus. Ini suatu yang dahsyat. Jadilah orang Kristen yang setia, senang atau susah. Saudara-saudara, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi secara objektif, sebelum menegur, Yesus memberikan pujian kepada jemaat Efesus. Nah, secara manusia jemaat ini adalah jemaat yang hebat. Tetapi mata Tuhan ternyata melihat lebih dalam. Ada kekurangan yang sangat fatal yang mereka miliki. Karena itu pada bagian yang kedua saya mau membahas bukan hanya pujian Yesus tapi celaan Yesus. Namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kata yang dipakai meninggalkan bukan kehilangan kasih yang mula-mula. Kalau kehilangan itu mungkin nggak sadar. Tetapi meninggalkan adalah sikap dan tindakan mereka sendiri yang memang meninggalkan persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Pada mestinya kita tidak boleh meninggalkan relasi kita yang berkobar dengan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3, ini yang Paulus katakan bagaimana jemaat itu harus memiliki 3 unsur ini. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, kedua usaha kasihmu, dan ketiga ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara, 1 Korintus 13 berkata, tinggal 3 hal ini yang penting, iman, harap, dan kasih. Dan ketiganya itu di jemaat Tesalonika ternyata diwujudkan di dalam tindakan nyata. Sehingga dikatakan pekerjaan iman. Iman yang nyata dalam pekerjaan, dalam perbuatan baik. Pekerjaan yang motivasinya karena beriman kepada Kristus. Usaha kasih. Kasih bukan hanya ada di dalam hati, tapi dinyatakan di dalam usaha yang jelas. Ketekunan pengharapanmu, punya pengharapan, tapi bertekun sampai akhir. Ini adalah hal yang harus kita miliki di dalam kehidupan. Jika tidak, kita meninggalkan semuanya itu, maka parahlah keadaannya. Nah, apa saja ciri-ciri dari orang yang telah kehilangan kasih mula-mula sehingga dicela oleh Yesus? Yang pertama, aktivitas atau kesibukan lebih penting daripada relasi dengan Tuhan. Mungkin kalau kita lihat contohnya di dalam Alkitab adalah Marta yang sangat sibuk melayani. Padahal Maria duduk di bawah kaki Yesus dan menerima kebenaran firman sehingga hatinya berkobar-kobar karena cinta. Saudara-saudara, kalau kita ini
relasinya dengan Tuhan mulai renggang, maka kita malas doa, malas menggali firman. Karena pelayanan aktivitas mungkin telah mengambil tempat Kristus sendiri. Aktivitas kesibukan lebih daripada persekutuan dengan Kristus. Padahal kita harus seperti Maria juga yang duduk diam, bersekutu dengan Tuhan. Saya pernah membaca kisah tentang seorang dokter di Afrika Selatan yang bernama Christiaan Barnard. Dia adalah dokter yang kemudian menjadi terkenal karena berhasil menjadi dokter yang pertama kali sukses melakukan operasi cangkok jantung. Namanya populer, kaya raya, ternama. Tapi setelah dia ternama, istrinya minta cerai. Sampai wartawan tanya, heran ketika suami kamu belum terkenal, kamu setia, nggak mau cerai. Kenapa sekarang kamu minta cerai? Dia bilang, istrinya Christiaan Barnard itu bukan saya. Istrinya Christiaan Barnard sekarang adalah pekerjaannya. Pekerjaannya lebih utama daripada aku. Nah saudara-saudara, relasi itu retak. Karena apa? Tidak lagi ada hubungan komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Jangan sampai persekutuan kita dengan Tuhan renggang akibat terlalu banyak keaktifan, kesibukan, dan kita lupa bersekutu dengan Dia. Saya teringat satu kali ada seorang bapak yang sudah agak tua, punya anak gadis, ibu mereka atau istri daripada bapak ini sudah meninggal. Mereka tinggal di pinggir kota dan anaknya kerja di kota. Lalu kalau sore anaknya pulang dari tempat pekerjaan, makan bersama dengan papanya, cerita-cerita pengalaman hari itu. Dan akhirnya mereka masuk ke kamar masing-masing dan beristirahat. Begitu yang mereka lakukan setiap hari. Sampai satu kali si anak ini pulang dari kantor, dia bilang, sorry Pak ya, saya hari ini nggak bisa nemenin Papa makan sendiri aja. Saya di kamar saja, saya sudah makan tadi waktu mau pulang dari kantor. Papanya makan sendirian, anaknya menutup pintu dan tidak mau diganggu. Ternyata itu terjadi bukannya satu hari tapi beberapa minggu, saudara. Sehingga hati bapaknya menjadi sedih kenapa hal itu terjadi. Sampai satu pagi setelah kira-kira 1 bulan peristiwa itu terjadi. Pagi hari anak gadis ini mengetuk pintu kamar papanya. Dan waktu papanya buka, anaknya nyanyi, Happy birthday to you. Rupanya papanya ulang tahun. Papa selamat ulang tahun. Dia peluk, dia cium papanya. Dan dia bilang, Papa, saya mau kasih hadiah buat Papa. Ini handmade buatan tangan saya. Maaf ya, hampir sebulan ini saya nggak sempat ngobrol apa-apa dengan Papa. Karena saya sedang mempersiapkan hadiah yang sangat istimewa. Begitu dibuka, saudara, sebuah sulaman yang dibuat oleh anaknya tentang sebuah rumah kecil di pinggiran kota dengan pemandangan yang bagus. Dan 2 orang, bapak dan anak, sedang duduk ngobrol di teras rumah. Dia bilang, ini hadiah buat Papa. Papa senang. Papanya menganggukkan kepala, dia bilang, terima kasih nak buat hadiah ini. Tapi kalau Papa boleh pesan kepada kamu, jangan pernah lakukan lagi ini kepada Papa. Papa lebih suka ngobrol dengan kamu daripada kamu masuk ke kamar dan menyediakan hadiah yang kelihatannya bagus. Hadiahnya memang bagus, tapi relasi persekutuan, ngobrol, komunikasi dengan Papa lebih penting dari segalanya. Saudara, itulah yang harus selalu kita ingat. Tuhan juga merindukan persekutuan antara kita anaknya dengan Dia. Nah yang kedua, mengapa jemaat Efesus ini dicela oleh Yesus? Karena perdebatan doktrin itu tampaknya lebih penting dari kasih dan menawarkan anugerah Allah. Saudara, jemaat ini adalah jemaat yang senang menentang guru-guru palsu, ajaran-ajaran sesat. Tetapi karena mereka kelihatannya begitu giat menentang hal-hal yang tampaknya salah, itu memahitkan roh mereka dan mengakibatkan kesombongan rohani. Sehingga mereka merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Kasih kudus kepada Yesus dan umatnya tanpa terasa kehilangan gairahnya. Saudara, kita harus waspada hal ini. Seringkali yang kuat dalam doktrin dan berani atau tegas biasanya rawan dalam persoalan kasih dan menjadi orang yang suka menghakimi. Tapi sebaliknya, orang yang penuh kasih, sabar, biasanya kompromistis, kurang tegas,
pelin-pelan, karena ingin menyenangkan semua orang. Betapa kita harus menjaga hati kita tetap penuh kasih, ada kobaran cinta, walaupun kita tetap tegas dalam kebenaran. Kebenaran yang dinyatakan di dalam kasih. Kalau tidak, roh kita akan padam. Yang ketiga, apa ciri yang lain daripada orang yang meninggalkan kasih yang mula-mula? Mulai mencintai hal duniawi, mengejar materi dan kenyamanan lebih daripada mencari hadirat Tuhan. Perkara rohani tidak lagi menjadi tujuan utama. Ini dialami oleh Demas, seorang murid Paulus yang menyertai Paulus sepanjang perjalanan, tapi kemudian meninggalkan Paulus dan tidak pernah muncul kembali karena Demas telah mencintai dunia, telah meninggalkan aku dan pelayanannya. Karena itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 firman berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, perhatikan bagaimana daya tarik dunia itu begitu luar biasa. Ingin menarik kita kepadanya. Kobarkan cinta kepada Bapa supaya kita tidak kehilangan kasih mula-mula. Dan apa ciri lain dari orang yang meninggalkan kasih mula-mula? Kembalinya dosa lama yang semula sudah ditinggalkan. Berjinak-jinak lagi dengan dosa. Kompromi. Dulu kita dengan tegas bilang, enggak ini dosa. Sekarang, oh enggak apa-apa deh. Ya sesekali oke. Orang lain juga melakukan hal itu. Itu disebabkan karena kobaran cinta kita kepada Tuhan. Api yang kudus itu sudah mulai luntur dalam hidup kita. Bagian ketiga, saya melihat di sini ada perintah Yesus. Apa saja yang dia perintahkan? Ingatlah, Tuhan bilang demikian pada ayat tadi. Ingatlah saat manis engkau dengan Yesus. Ingatlah cinta pertama yang kita miliki, bergelora, on fire dengan Yesus. Ketika anak yang hilang itu sudah jauh dari rumah Bapa. Apa yang membuat dia balik? Karena dia ingat di rumah Bapakku kondisinya lebih baik dari kondisi aku sekarang. Dan dia kembali kepada Bapa. Kalau pasangan suami istri bertengkar, saya seringkali suka menganjurkan, coba ingat-ingat kembali sweet memories yang pernah engkau alami dulu. Bagaimana engkau memadu kasih, pengalaman-pengalaman indah. Jangan hanya hitung-hitung masalah atau kekurangan dari pasanganmu. Hitung dan perhatikan sweet memories, kenangan manis. Karena begitu kita mengingat lagi pada waktu pertama kali kita jatuh cinta, kobaran api itu akan mulai ada di dalam dada. Kedua, setelah Tuhan berkata, ingatlah. Dia kemudian bilang, bertobatlah. Jika tidak, kaki Dian ini akan diambil. Menurut ayat 5b. Artinya apa? Tidak bisa jadi terang. Karena kaki Dian itu kan seperti pelita yang kemudian di atasnya ditaruh seperti lilin atau tempat api. Sehingga api itu bisa menerangi sekitarnya. Kalau kita tidak bertobat, dulu kita dipakai menjadi alat Tuhan menjadi terang. Sekarang hidup kita penuh dengan kegelapan. Tidak bisa menjadi terang. Bertobatlah segera. Jangan tunggu sampai hancur. Jangan bilang, percumalah. Saya terusin aja hidup dalam dosa. Saudaraku, berbaliklah kepada Kristus. Lihat jemaat Efesus. Karena tidak mau bertobat. Sekarang cuma reruntuhan yang ada di sana. Hampir tidak ada orang Kristen di situ, saudara. Karena mereka tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Apakah api Tuhan itu masih berkobar dalam kehidupan kita? Sehingga kita bisa dipakai menjadi alat terang Tuhan. Jadi berkat bagi orang lain. Saya ingat satu kali ada seorang penjaga rel kereta api dihadapkan ke pengadilan karena dianggap melakukan kelalaian sampai ada orang yang naik motor ketabrak kereta api. Lalu ditanya, apakah pada waktu kereta api itu lewat kamu menutup pintu keretanya atau tidak? Dia bilang, memang dari dulu juga nggak ada pintunya, Pak. Oh, kalau gitu kesalahan PJKA dong, bukan kesalahan kamu. Tapi apa yang kamu lakukan? Ya saya keluar dari gardu saya membawa sebuah lentera
ya, ada apinya, dan saya mulai goyang-goyangkan lentera itu di tengah jalan supaya kalau ada orang lewat tahu bahwa lentera ini menyala dan kemudian mereka berhenti sehingga kereta tidak akan menabrak mereka. Oh, jadi kamu sudah nyalakan bahkan goyang-goyangkan lentera? Iya, betul Pak Hakim. Akhirnya karena tidak ada bukti dilepaskan. Waktu dalam perjalanan pulang, temennya tanya, kamu kan benar. Kalau kamu benar ngapain kamu ketakutan banget tadi, stres banget. Saya takut ditanyain gini, oke, waktu kamu goyang-goyangkan lentera itu lampunya masih nyala atau tidak? Karena begitu saya kibas sekali, mati itu lampunya. Tapi udah nanggung, saya kibaskan lagi aja. Makanya orang tidak bisa melihat bahwa ada lentera di sana. Nabrak itu orang yang naik motor, matilah dia. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita masih melayani tapi api itu sudah tidak berkobar lagi? Kita tidak bisa menjadi terang bagi banyak orang. Kelihatannya masih berkibar-kibar. Oh, masih melayani, masih melakukan aktivitas. Tapi api itu sudah padam. Sehingga kita tidak dipakai menjadi alat Tuhan. Mari kita bertobat kembali dan datang pada kasih yang mula-mula. Ingatlah, bertobatlah. Dan yang ketiga perintah Tuhan, lakukan lagi. Artinya perbaharui kasih yang dulu kamu pernah lakukan, lalu kemudian kamu tinggalkan, lakukan lagi. Lakukan lagi penyembahan yang lebih sungguh. Miliki lagi hati yang berkobar. Miliki lagi ketaatan karena kasih kepada Kristus. Lakukanlah lagi. Mari kita memperbaharui kasih kita kepada Kristus. Kristus harus di tempat pertama lebih daripada yang lain. Dan saya tahu bahwa kasih sejati itu bukan hanya perasaan di dalam hati, tapi mesti ada tindakan nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita falling in love with Jesus. On fire dengan kuasa Roh Kudus. Sebab jika demikian, kita akan sungguh-sungguh menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ibadah tanpa kasih adalah kewajiban yang membosankan yang keluar dari cinta kepada Allah. Tapi kalau ada cinta, wah itu suatu yang lain. Mungkin saudara masih menyanyi, masih berbakti, tapi loyo, bosan, tidak semangat, suam, kering, mati. Acara kebaktiannya tetap ada tanpa makna. Ayo saudaraku kembali pada kasih yang mula-mula. Hanya kasih ini yang dapat menyelamatkan kita. Karena gairah bersekutu di dalam doa, dalam firman, dalam ketaatan itu akan muncul kembali. Saya percaya ketaatan adalah batu ujian dari kasih. Orang yang mengasihi aku, mentaati perintahku. Kalau kita sungguh balik pada kasih Allah, maka ketaatan akan kita miliki. Dan yang terakhir ada janji Yesus di ayat 7b. Barang siapa menang, dia akan mendapatkan pohon kehidupan. Artinya apa? Ada sukacita hidup kekal di dalam sorga bersama dengan Yesus. Karena Yesus sendiri adalah pohon kehidupan itu. Hari ini adakah di antara saudara setelah mendengar firman berkata, ya aku masih Kristen, aku masih dengar khotbah, kebaktian, online atau onsite. Tapi aku sudah lemes, gak berkobar-kobar, gak menyala-nyala lagi bagi Tuhan. Tuhan bilang, sadarilah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kembali kepada Tuhan saudaraku. Biar hatimu on fire, berkobar dengan cinta. Kalau ada dosa yang menutupi hidup kita, biar kita minta Tuhan menyingkirkan, mencabut dalam nama Yesus. Sehingga kita kembali bersekutu, akrab, intim dengan Tuhan sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau seperti jemaat Efesus yang pernah dibangun hebat oleh Paulus. Ada hamba Tuhan luar biasa seperti Timotius, Yohanes dan yang lain. Tapi karena meninggalkan kasih yang mula-mula, akibatnya sekarang menjadi reruntuhan. Tapi jadikan kami kaki dian yang terus menyala. Hidup kami menjadi berkat. Tariklah kami mendekat kepadamu. Biar kami berkobar lagi untuk membaca firman, berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Sehingga pelayanan kami juga lahir bukan karena kebiasaan, tapi lahir karena cinta kepada Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan.
Jamah hati kami, supaya kami menyala-nyala lagi bagi Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati.